Halo semuanya, saya Safira Reska Fujianti dari Prodi S1 Farmasi Universitas Indonesia Maju. Hari ini saya akan membahas sistem yang sangat penting dalam tubuh kita, yaitu sistem kardiovaskuler. Sistem ini bertanggung jawab dalam memompa darah ke seluruh tubuh, memberikan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh setiap sel. Mari kita lihat alur yang terjadi dalam sistem kardiovaskuler kita. Pertama, kita akan mulai dengan vena cava superior. Vena cava superior adalah pembuluh darah besar yang membawa darah dari bagian atas tubuh seperti kepala dan lengan kembali ke jantung. Darah yang mengalir melalui vena cava superior mengandung banyak CO2 atau karbon dioksida yang merupakan produk sampingan dari metabolisme sel. Setelah itu, darah dari ventrikel kanan dipompa ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah menuju paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas antara darah dan udara. CO2 yang terkandung dalam darah dilepaskan ke udara dan digantikan oleh oksigen atau O2 yang dihirup melalui pernapasan. Selanjutnya, darah masuk ke atrium kanan, salah satu ruang jantung. Di dalam atrium kanan terdapat katup tricuspidalis yang berfungsi sebagai pintu penghubung ke ventrikel kanan. Ketika katup tricuspidalis terbuka, darah mengalir ke ventrikel kanan. Setelah terjadi pertukaran gas, darah yang kaya oksigen mengalir kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri, ruang jantung berikutnya dalam alur sistem kardiovaskuler kita. Di atrium kiri terdapat katup mitral atau bicuspidalis yang menghubungkan atrium kiri dengan ventrikel kiri. Katup ini memastikan bahwa darah mengalir hanya satu arah, yaitu dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Setelah katup mitral terbuka, darah yang kaya oksigen mengalir ke ventrikel kiri. Selanjutnya, darah dari ventrikel kiri dipompa keluar dari jantung melalui aorta, pembuluh darah terbesar dalam tubuh kita. Dari aorta, darah mengalir ke arteri-arteri yang lebih kecil dan kemudian memasuki arteriola, pembuluh darah yang sangat kecil. Darah yang mengandung CO2 ini masuk ke dalam venula, pembuluh darah kecil yang mengalirkan darah dari kapiler ke vena. Kemudian darah kembali ke jantung melalui vena yang semakin membesar dan pada akhirnya masuk ke vena cava inferior. Di arteriola, darah masuk ke organ-organ tubuh kita melalui kapiler. Di organ kapiler terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan jaringan tubuh. Oksigen diserap oleh sel-sel tubuh, sedangkan CO2 yang dihasilkan oleh sel-sel diangkut oleh darah kembali ke jantung. Akhirnya, darah yang mengandung CO2 tadi memasuki atrium kanan lagi dan alur sistem kardiovaskuler dimulai kembali. Darah ini kemudian dipompa ke paru-paru untuk pertukaran gas dan selanjutnya akan kembali ke jantung. Itulah alur sederhana dari sistem kardiovaskuler kita. Dengan kerja yang terkoordinasi dari jantung, pembuluh darah, dan organ-organ tubuh, sistem ini memastikan bahwa setiap sel kita mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan, sambil menghilangkan produk sampingan seperti CO2. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian memahami lebih dalam tentang sistem kardiovaskuler kita. Terima kasih dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.